Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryatna Miranda dari kelas 213B25 dengan NIM 211900032. Di sini saya akan membahas tentang video step-step penanganan rapat. Nah, jadi yang pertama di sini ada perencanaan rapat ya. Kita mulai dari perencanaan rapat. Di sini ada yang pertama, persiapkan rapat dengan sebaik mungkin. Jadi pertama-tama susunlah agenda rapat yang berisi jadwal dan topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua, menyebar surat undangan rapat. Jadi surat undangan tersebut berisi tentang hari, tanggal, dan jam serta tempat rapat yang akan diadakan. Lalu yang ketiga juga ada acara rapat atau bahan materi yang akan dibahas pada saat rapat berlangsung. Nah, yang kedua, persiapan ruang rapat. Jadi ruang rapat juga harus dipersiapkan, yang harus disesuaikan dengan jumlah peserta dan maksud rapat, karena akan menjadi salah satu nilai keberhasilan dari rapat tersebut. Setelah selesai mempersiapkan ruang untuk rapat yang akan disesuaikan dengan jumlah peserta rapatnya, kita langsung ke bagian ketiga, yaitu alat-alat tulis apa saja yang akan digunakan pada saat rapat. Di sini ada pertama map itu yang berisi tentang dokumen-dokumen rapat seperti kayak jadwal rapat, agenda-agenda rapat, AVS dan lain-lain. Nah, lalu ada pensil, jangan lupa pulpen, penghapus dan sebagainya. Dan yang terpenting juga kayak komputer atau laptop, whiteboard lengkap dengan spidolnya, flip chart lengkap dengan spidolnya juga, dan LCD atau proyektor untuk peserta lain juga bisa melihat dari jarak jauh jika memang tidak terlihat. Itu salah satu alat yang memang berfungsi pada saat untuk rapat. Lalu ada sound system yang nanti dimana pembicara atau pemimpin pada saat menyampaikan rapat, peserta rapat bisa mendengar apa isi dari rapat tersebut. Lalu ada black note atau notulen serta pulpennya dan name tag untuk peserta. Nah, yang keempat, di sini ada akomodasi. Jadi akomodasi itu untuk penyelenggaraan rapat yang cukup lama, maka perlu disiapkan akomodasi yang seperti hotel atau tempat penginapan lainnya serta transportasi untuk peserta rapat. Nah, yang kelima, jangan lupa konsumsi atau snack. Jadi pada saat rapat, hidangkan makanan, konsumsi atau minuman seperti air putih, teh atau kopi serta makanannya seperti roti atau makanan ringan lainnya pada saat peserta rapat datang akan menimbulkan kesan penyambutan yang baik. Nah, lalu step yang kedua ialah pelaksanaan rapat. Kalau tadi perencanaan rapat, sekarang kita bahas pelaksanaan rapat. Yang pertama ada pembukaan. Jadi pembukaan ini yang dimaksud ialah di mana pada saat sekretaris atau pimpinan membuka rapat saat akan berlangsung. Lalu yang kedua, tata tertib rapat. Jadi nanti pasti ada beberapa tata tertib yang akan dijelaskan pada saat rapat, semisal tidak boleh menyalakan handphone atau fokus untuk mendengarkan isi rapat dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengatur waktu. Jadi tentukan jadwal rapat yang tepat. Saat menentukan jadwal, pertimbangkan ketersediaan waktu dan keterbatasan para peserta. Jadi semisal contoh, semua peserta bisa mengikuti rapat hari Jumat sore, tetapi waktu tersebut kurang pas untuk membahas masalah besar. Nah, jadi sarankan semua anggota tim agar bisa mengikuti rapat yang akan datang, tanyakan dahulu jadwal penanggung jawab proyek, lalu mintalah semua peserta mengatur jadwal masing-masing agar bisa mengikuti rapat tersebut. Dan tentukan siapa yang akan membuat notulen, dan pastikan informasi hasil rapat dikirimkan juga kepada peserta yang absen. Yang keempat, pengambilan keputusan. Jadi tentukan siapa yang akan menjadi pemimpin pada saat rapat. Peran ini biasanya diberikan kepada manajer, tapi Anda juga bisa memberikan kesempatan tersebut kepada anggota tim untuk memimpin rapat di departemen agar nantinya ia bisa memimpin rapat di level yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir, penutupan rapat. Di mana penutupan rapat kita bagi menjadi dua, yaitu menyusun ringkasan atau kesimpulan serta kalimat penutup. Nah, yang pertama, menyusun ringkasan atau kesimpulan itu adalah tugas notulen yang
dimana nanti pada saat pemimpin rapat menyampaikan isi atau kesimpulan rapat yang telah berlangsung, itu wajib kita bikin ringkasan gitu untuk kesimpulannya. Dan yang kedua, kalimat penutup. Jadi nanti ini akan dibawakan oleh pemimpin atau pembicara rapat serta sekretaris yang akan menutup rapat tersebut. Nah, lalu ada satu tambahan lagi. Di sini ada teknik membuka rapat. Jadi ada beberapa kalimat yang memang teknik untuk membuka acara rapat. Yang pertama, kalimat pembukanya itu harus menarik. Jadi biar tidak membosankan, di awal aja udah nggak membosankan gitu. Lalu kalimat pembuka berisi kalimat yang membangkitkan motivasi gitu. Jadi biar tidak boring. Ketiga, kalimat pembuka berisi uraian secara umum tentang materi atau topik yang akan dibahas. Lalu berikan penegasan atau penekanan pada tujuan pembicara. Lalu gunakan kalimat yang singkat, jelas, dan padat serta menarik perhatian para pendengar, tidak membosankan. Balik lagi ya. Lalu pada awal pembicara dapat dipakai beberapa teknik seperti anekdot, penggunaan data, membuat pertanyaan, mengungkapkan sesuatu yang unik dan istimewa, peribahasa, kata bijak, atau kutipan dari kitab suci. Seperti itu. Untuk kalimat penutup sendiri, teknik menutup rapat atau acara rapatnya cuman menyusun ringkasan atau kalimat serta kalimat penutup. Jadi cuman kayak jika sudah selesai dari rapat tersebut, diringkas lagi isi dari rapat tersebut, lalu sudah selesai penutup. Seperti itu. Sekian video step by step perencanaan acara rapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu untuk pada saat mengadakan acara rapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.